Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan bagian 3. Kami dari kelompok satu yang akan membahas tentang organisasi non-laba yaitu perpustakaan. Kelompok satu ini beranggotakan saya sendiri, Audi Kurniati Seli, teman saya Dina Putri, dan Praditya Afriski Aldi, dan Tasya Jusepin. Di sini kita akan membahas bagaimana sih perlakuan harga atau tiket atau biaya yang selama ini diketahui oleh masing-masing anggota kelompok. Kalau misalkan menurut kami, kelompok kami, jika memasuki perpustakaan nasional itu tidak dikenakan biaya. Tetapi jika merusak buku, merobek buku, atau menghilangkan buku dikenakan sanksi sebesar 15.000. Gimana sih menurut kalian? Kalau misalkan dengan cara menghilangkan atau merobek buku itu dikenakan sanksi sebesar 15.000. Saya Audi Triseli, saya di sini agak kurang keberatan, yaitu seharusnya jangan 15.000 ya, tetapi 50.000 karena itu cukup memberatkan dan pada akhirnya orang-orang banyak yang takut untuk melakukan hal tersebut dan lebih menjaga buku-buku yang ada di perpusnas tersebut sih. Itu menurut saya. Oke, Audi. Kalau Gimana buat misalkan yang lain? Setuju Kak nggak? nih, gimana? Dari pendapat Audi yang mau mengenakan biaya sanksi misalnya 50.000 untuk per buku sih menurut saya pribadi Tasya Josephine enggak make sense ya karena untuk ukuran suatu buku kan ada harga yang lebih mahal misalnya kayak 100.000 atau 200.000 untuk per buku menurut saya sendiri atau menurut opini saya pribadi untuk harga sanksi 50.000 itu nggak make sense jadi better untuk memberikan sanksi yang mungkin lebih berat ya kalau untuk harga tarif biaya yang bukunya dirusak. Semisal untuk buku yang bisa dibelinya itu misalnya 150.000, berarti harga buku yang harus dikembalikan seharga 150.000 tersebut. Itu sih menurut saya pribadi. Gimana menurut kalian? Setuju. Ya, Baca betul. kalau misalkan Setuju. kayak gitu karena bakal orang lebih takut gitu untuk menghilangkan buku yang harganya juga bukan murah gitu. Iya, betul. Karena kan menurut kita kan harusnya nggak mungkin dong harga bukunya tuh 700.000 terus kita hanya kembalikan sanksi 50.000 atau segala macamnya. Menurut saya sendiri sih kayak menurut kita sih kayak harusnya lebih berat ya. Jadi orang-orang tuh aware untuk menjaga, untuk merawat buku tersebut biar nggak rusak ataupun hilang gitu. Iya. Next ya, untuk poin B. Eh, untuk poin Apakah B, apakah penetapan tersebut sudah benar menggunakan metode yang dipelajari? Untuk Tasya Josephine bisa ke bawah, paling bawah. Saya dari materi yang sebelumnya telah diberikan oleh bagian 3, saya setuju untuk poin B itu di bagian free services, karena di bagian public goods-nya aja yang jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara umum, ya betul, karena perpusnas kan itu emang uh, tempat di mana itu diberikan untuk kepentingan publik kan secara umum itu. Dan yang bagian quasi public goods itu yang biasanya memenuhi definisi public goods namun sebenarnya dapat dikenakan charge, itu betul seperti yang tadi dijelaskan yang di poin A. Kalau itunya kalau terdapat ada orang yang melakukan kesalahan seperti merobek akan mendapatkan denda, dan bagi saya nih materi ini termasuk. Terus ada yang charge of peripheral services, kesempatan major untuk mencas aktivitas yang bukan merupakan kegiatan utamanya, ini betul. Bisa aja karena di sana seharusnya untuk membaca malah ada orang yang berdiskusi seperti ini gitu, itu kan akan mengganggu orang lain ya, dan di sana pasti ada orang yang mempunyai wewenang itu buat uh, menegur dan akhirnya memberikan denda atau sanksi lah, menurut saya kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada other free services, situasi lain di mana seharusnya harga tidak dikenakan untuk pelayanan. Iya, saya setuju karena mungkin masih ada oknum-oknum yang nakal ya yang memberikan harga-harga di luar yang seharusnya telah ditetapkan. Itu menurut saya. Gimana buat yang lain? Kalau misalkan menurut gue sih setuju ya dengan apa yang Audi omongin tadi itu karena semuanya juga termasuk gitu deh. buat saya pribadi ya untuk yang free service ini setuju dari
opininya Audi, karena kan sebenarnya kalau perpustakaan nasional itu memang yang kita tahu untuk perpustakaan nasional ya, khususnya dia tidak mengalami atau tidak ada yang namanya biaya masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Jadi kayak kita hanya masuk ke dalam pendaftaran, misalnya pendaftaran untuk istilahnya mau meminjam buku atau mau berlama di itu di di perpustakaan tersebut. Jadi ya menurut saya untuk servisnya ya kita yang harus menjaga buku-buku tersebut dan merasa tahu diri kalau harus menjaga apa namanya barang-barang yang ada di perpustakaan tersebut sih. Gimana? Setuju sih. Boleh dilanjut poin C. Untuk yang C, menurut saya untuk organisasi non-laba Perpusnas ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika untuk harga tiket masuknya gratis, menurut saya itu masih masuk akal karena Perpusnas ini masuk dalam organisasi non-laba. Dan untuk tadi penetapan dendanya sebesar 100.000, menurut saya itu tidak terlalu kemurahan dan tidak terlalu kemahalan. Soalnya dengan biaya buku yang ada di sana juga mungkin bisa lebih dari itu. Kalau untuk kalian gimana? Sebenarnya poin C dan A sih beda-beda tipis ya. Dan setuju aja sih emang harusnya seperti itu. Kedepannya lebih menjaga lagi. Ya, balik lagi biar lebih menjaga bukunya yang ada di sana, peralatan yang ada di sana, atau fasilitas yang disediain di sananya sih. Iya, setuju sih karena kan kayak biar kitanya aja sih biar apa ya lebih aware untuk menjaga suatu barang, nggak yang asal-asalan untuk naruh sana sini atau merusak fasilitas yang sebenarnya udah diberikan gratis, tapi malah kitanya nggak bisa menjaga. Sebenarnya udah bagus sih, udah setuju dengan apa namanya pembahasan ini. Mau lanjut yang D sekarang ya. Yang itu apakah perlu ditetapkannya subsidi? Menurut saya pribadi perlu. Menurut saya sih ya perlu ditetapkannya subsidi. Karena sebenarnya tuh masih banyak perpus-perpus di Indonesia yang sebenarnya ada yang bukunya tuh udah tidak layak untuk dibaca atau yang menurut kita tuh udah rusak, kusem gitu loh. Jadi kayak menurut saya pribadi sebenarnya kalau untuk perpustakaan tersebut lebih baik dikenakan subsidi sebesar 5.000 atau 10.000 ya untuk apa namanya untuk maintenance pembersihan atau perbaikan sebuah buku yang misalnya rusak seperti itu sih. Karena biar lebih layak lagi orang-orang membaca buku ke perpustakaan dan lebih nyaman juga kan karena bukunya rapi, bagus, bersih daripada kita harus ke dalam perpustakaan ingin belajar atau ingin mengerjakan tugas atau segala macam tapi yang kita dapat fasilitasnya tuh bukunya tuh tidak bagus gitu. Gimana yang lain? Kalau menurut saya sih setuju banget ya di balik kayak misalkan menambah buku atau membeli buku yang baru bisa juga dengan subsidi itu kayak bisa menambah fasilitas atau membuat yang membaca atau yang datang ke sana tuh lebih nyaman gitu. Kalau dari saya itu mau menambahkan aja. Sebenarnya saya di sini masih bingung sih, itu subsidinya itu subsidi apa. Tapi kalau kita bicarakan tentang subsidi itu kan biasanya itu biaya dari pemerintah ya. Kalau emang itu biaya dari pemerintah emang itu sangat perlu karena masih banyak perpustakaan di Indonesia itu tuh yang masih banyak kayak ruangannya nggak memadai dan buku-bukunya yang udah kusam dan lain-lain seperti yang tadi dijelaskan Tasya Josephine itu betul dan kalau misalnya emang
subsidinya dari pemerintah emang itu sangat perlu, sangat amat perlu, dan itu juga bisa untuk biaya gaji yang untuk yang di sana kan pasti ada Jaga. orang yang pelihara, yang Iya. menjaga dan lain-lain kan, membersihkan gitu itu perlu banget sih. Sedangkan untuk biaya masuknya aja itu kan gratis dan bisa aja dalam sebulan misalnya itu nggak ada denda sama sekali, jadi kan nggak ada pemasukan untuk yang menjaga, memelihara dan lain-lain kan. Jadi emang perlu banget sih ditetapkannya subsidi, lagi itu dari pemerintah. Kalau misalnya subsidinya dari di luar pemerintah, itu sih bisa saja sih menurut saya. Cuman saya takutnya itu dijadiin pungutan liar gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya oknum-oknum di dalam perpustakaan itu nanti seperti apa menggunakan Benar. subsidi dari luar kayak gitu sih. Betul, betul. Sebenarnya Kalau ya kalau dari dibilang pemerintah kan itu, itu pasti lebih terarah kan. Karena dari pemerintahnya sendiri yang menjurnal itulah, atau mengolah itu. sebenarnya kalau misalnya dibicarakan untuk soal subsidi ya, subsidi itu kan ada dua jenis yang sebenarnya kalau untuk perpustakaan ini tuh kita juga nggak tahu kan subsidi dari pemerintah itu berapa atau subsidi dari yang punya perpustakaan itu berapa. Cuman kalau misalnya dari pemerintah pun kita kan juga sebenarnya belum tahu ya kayak berapa sih subsidi dari pemerintah itu sendiri. Sedangkan ada perpustakaan yang masih ada yang belum layak untuk dikunjungkan atau tidak layak dikunjungkan karena kurangnya buku atau kurangnya kerapihan di dalam perpustakaan itu tersendiri dan membuat orang-orang yang ingin berkunjung belajar atau segala macamnya itu tidak Nyaman. nyaman. Jadi kan kayak sebenarnya kita yang nggak pernah tahu gitu loh subsidi dari pemerintah itu berapa. Jadi kalau misalnya untuk dibilang subsidi dari orang-orang yang datang ke perpus pun kita nggak bisa minta kayak bayar segini ya 5.000 atau 10.000 atau segala macam karena takutnya juga yang benar yang kayak dibilang Audi tadi takutnya ada pungutan liar atau uang tersebut tidak digunakan secara baik untuk perpustakaan tersebut. Jadi kayak ya sebenarnya untuk ditetapkan subsidi ini tuh kayak masih abu-abu atau bisa dibilang kita bimbang ya untuk menetapkan subsidi karena untuk poin D banyak ini yang bakalan terjadi gitu. Oke, setuju. Selanjutnya ya, untuk yang apakah harga atau tarif biaya selama ini memberatkan dan malah terkesan mencari laba? Enggak sih, kalau menurut saya itu gratis masuk dan denda 100.000 itu tuh nggak memberatkan sama sekali sih. Dan nggak Sebenarnya sih tergantung, kenapa juga nggak sih. Itu menurut ya saya. tergantung orangnya juga kan. Kalau misalkan emang dia merusakkan atau menghilangkan, berarti kan baru dikenakan denda gitu. Jadinya menurut saya juga tidak memberatkan orang-orang yang pada datang ke sana asal dia menjaga gitu. kalau untuk tarif ya selama ini memberatkan dan mencari terkesan mencari laba sih sebenarnya enggak kan. Sebenarnya yang tadi kita bahas di awal, kalau misalnya yang kita tahu kan perpustakaan nasional itu gratis. Jadi kalau misalnya yang dibilang tarif biayanya ini memberatkan atau malah terkesan mencari laba, sebenarnya enggak. Karena kan konteksnya di sini untuk misalnya kita menerima uang atau perpustakaan menerima uang itu untuk maintenance atau untuk perbaikan buku atau misalnya lagi kayak membeli buku baru yang telah dirusakkan oleh pengunjung tersebut. Jadi menurut saya tuh nggak memberatkan apa namanya malah terkesan yang mencari laba tuh enggak karena kan kita jatuhnya itu seperti mengganti buku baru gitu kan yang telah dirusak oleh orang tersebut gitu. Gimana? Bener Cukup nggak sih? sih. Kalau menurut saya juga nggak memberatkan ya, soalnya kalau apa dari biaya denda itu sendiri mungkin juga menurut saya juga belum 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 nutup untuk biaya pemeliharaan segala macamnya juga. Ya, Karena kan tiap bulan juga belum tentu juga ada buku yang rusak atau buku yang hilang gitu juga kan. Dan itu nggak bisa jadi patokan untuk malah jadi kayak untuk cari laba gitu sih. setuju, setuju, setuju. Betul, betul.
Dan saya rasa dan kelompok satu rasa sih cukup untuk pembahasan poin A sampai E mengenai perpustakaan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Udah guys.